Maaf Pak Rijal ya. Nggih, Yai. Baca, oh salah, oh tahu sebabnya. Ya, kenapa tadi disalahkan saya baca? Karena itu sebabnya dia nggak punya harokat. Alif lam mim. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Kita bisa banyak. Yang pertama, kenapa nggak banyak waktu itu mau melihat area pemotongan. Ya. Kemudian kemarin nggak banyak juga karena ada nasi. Ya, selamatan. Jadi sedikit-sedikit. Nah sekarang nggak banyak-banyak, biar banyak lo baca Qurannya ya. Banyak. Lebih banyak, lebih baik lagi, gitu kan. Fa inna harfa man qara'a harfan fi kitabillah, gitu kan hadisnya. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka ia akan mendapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, kalau banyak lebih baik lagi ya. Surat Al-Ankabut. Ankabut ya artinya laba-laba, ya, pancah. Ankabut dia punya rumah sangat rapuh. Ya males, dia mah nggak pernah kemana-mana. Makanannya kalau yang kejaring baru tawakal Allah. Dia mah diem aja di rumah. Ntar kalau yang kejaring baru makanan dia. Ya. Kalau kasih rezeki aja tetap aja ada yang kejaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini ayat pertamanya Fawatihus Suwar. Tadi Pak siapa namanya? Pak Rijal ya. Betul Pak Rijal ya. Ada berapa Pak Rijal di sini? Ada 2. Ada 3 sebenarnya. Enggak kayak ini maksudnya kemarin saya minta hotspot ke Pak Rijal, Pak Rijal lagi. Rijaldi sama Rijal. Fawatihus Suwar itu enggak ada harokatnya. Kalau bahasa apa namanya Latin itu ada huruf konsonan, ada huruf vokal kan itu. Kalau huruf vokal itu a, i, o, e, o ya. Itu artinya bisa dibunyikan. Tapi kalau huruf konsonan gitu kan waktu dulu sekolah ya. Pak Guru kalau salah betulin ya biar saya tambahin lagi. Kalau huruf konsonan itu nggak bisa dibaca kecuali dipanggil namanya. Nggak bisa dibaca dia. Kecuali dipanggil namanya. Contoh huruf setelah A. Ya, setelah A itu nggak bisa dipanggil karena dia hurufnya konsonan bukan huruf vokal. Kalau mau dipanggil mau tidak mau harus dipanggil namanya. B umpama. B itu ada huruf vokalnya E, jadi B. Jadi tulisnya B. Paham ya? Begitu juga di dalam huruf Al-Qur'an. Ada huruf ya. Huruf ini nggak bisa dibaca, huruf hanya simbol dia. Simbol. Kalau mau dibaca panggil namanya. Contoh seperti garis 1. Ya, itu bisa alif, bisa hamzah. Katakanlah alif. Kalau tidak berharokat dia tidak bisa dibaca. Kalau berharokat baru bisa dibaca. Kalau di fathah menjadi A, kalau di kasroh menjadi I, kalau di domah menjadi U. Tapi kalau nggak ada harokatnya, maka tidak bisa dibaca kecuali dipanggil namanya. Alif. Ya. Alif itu hurufnya hamzah, lam, fa. Alif. Alif. Ya. Kemudian huruf yang kedua lam. Lam ini bukan harokat, dia tidak berharokat. Fawatihus Suwar itu nggak ada yang berharokat.
Lam nggak bisa dibaca kalau tidak berharokat, maka dipanggil namanya lam. Lam itu kalau ditulis lam alif mim. Ya, lam. Lam alif mim. Mimnya sukun dari sonohnya. Lam. Masa dibaca lamin, lamun, laman, nggak bisa dong. Jadi kata. Ya. Ini huruf lam. Simbolnya kayak pancing. Itu simbol. Kita panggil namanya lam. Paham ya? Begitu juga mim. Mim itu gak bisa dibaca kecuali ada harokatnya, fathah, baik kasroh, baik doma, mamimu atau ditanwin dua, ya, fathatain, kasrotain, domatain, ya, jabar, jr, ps, boleh silahkan terserah, mau di atas, mau di depan, mau di bawah, terserah. Waktu dulu ngajinya dieja-eja dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak ada, langsung aja dipanggil sesuai dengan harokat. Apa-apa nanti kalau udah bisa mah bisa aja, asal terus ngajinya. Nanti tahu, oh ini harokat fathah, ini harokat kasroh, ini harokat. Apa harokat? Perubahan dari a menjadi i menjadi u dan sukun. Sukun. Kita kembali lagi kepada pengajian ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Kita nggak bahas yang lain-lain, mad aja dulu, ya. Ini diulang-ulang, ya namanya juga ngaji tua. Udah gitu ngajinya nggak ketemu sebulan sekali, ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita pernah ngaji gitu loh, ya. Kita pernah ngaji, ya cuman nggak bisa bagaimana bisa? Ya, latak tubuh harpan ya. Latak tubuh wala apa? Tubuh harpan, tidak bawa kolam, tidak bawa kertas, nggak pernah menulis, ya kan. Kalau orang pelajar itu tulis dari hafal gitu, boro-boro kita buat ngapal, buat mikirin beras besok juga bingung. Ya udah, apa-apa lah, yang penting pernah dikaji gitu lah Pak Rizal ya. Ya, mad itu panjang, tabi itu alami, artinya panjang yaitu nggak pendek gitu loh. Beda antara panjang dan pendek, itu namanya alami. Kalau masuk ke dalam nggak usah masuk ya pasti ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah. Kalau keluar kemana aja? Keluar mah susah, nggak ada tuh. Barangkali Pak Guru ada. Keluar gimana? Nggak bisa kan keluar mau kemana aja, ya kan? Kalau ke dalam, ayo masuk pasti ke dalam, naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah. Kalau keluar kemana aja, bebas. Panjang, ya nggak pendek, itu namanya alami. Beda antara pendek dan panjang gitu. Mad tabi'i, panjang yang alami. Artinya bedakan antara panjang dengan pendek. Karena ini hukum tajwid, maka dia ada aturannya. Panjangnya nggak boleh lebih dari 2 alif. Tidak boleh dari 2 harokat atau 1 alif. Tidak boleh panjang lebih dari 2 harokat. Kalau fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, domah bertemu waw, itu mad. Panjang, tidak boleh panjang dari 2 harokat. Kemudian mad tabi'i itu disebut mad asli, asal, pokok, ya, bibit yang nanti akan bercabang-cabang dari itu. Cabangnya disebut mad far'i, mad cabang. Sebabnya bisa sukun, bisa hamzah, ya, sukun bisa hamzah, bisa yang lain, sukun dan hamzah. Kemudian kita akan bahas di sini tentang sukun. Sukun itu ada yang baru, ada yang asli. Sukun yang baru seperti ayat kedua, akhirnya la yuftanuna, ya.
Ayat kedua, di sini jangan lihat saya. Itu di Bapak ada depan-depannya. Ya. La yuftanuna, betul nggak? Nah, nuna itu mad tabi'i. Ya kan? Karena nun di domah, wawunya disukun. Nun wawu domah wu. Nun wawu domah nu. Ya, itu panjang 2 harokat. Kemudian ada nun di akhir ayat yang mau disukunkan karena akhir ayat atau mungkin napasnya habis. Ya, kalau disambung dengan ayat yang keduanya boleh aja, tapi napasnya habis, ya udah di situ juga ayat udah berhenti di situ, maka nun yang tadinya di harokat fathah menjadi sukun, maka nun itu sukunnya baru. Karena mad tabi'i nun wawu domah wu bertemu dengan nun yang sukunnya baru, maka ganti mad tabi'inya, mad aslinya menjadi mad far'i, jadi mad arid lisukun. Ya, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kemudian ada sukun yang asli. Asli benar-benar sukun emang. Seperti tadi, lam sama mim. Saya mau bahas itu sebetulnya, ya. Biar ngalor ngidul dulu. Udah combro udah habis 3 masalahnya. Saya tadi kedinginan pas dulu, kedinginan amat ya. Tapi nggak apa-apa karena semangat lagi nggak hilang. Ya, ada sukun asli, ada sukun baru. Nah, ini sukun asli nih, lam. Karena dia nggak berharokat, jadi dipanggil namanya lam. Kalau ditulis lam alif mim, lam. Nah, dan mim. Ini di sini kalau ditulis hurufnya ada berapa? Ada 7. Alif, lam, alif, mim, mim, ya, mim. Ya, pakai kacamata, jangan kacamata itu, kacamata tajwid. Ya, di situ numpuk ada 7 huruf. Alif, lam, alif, mim, mim, ya, mim. Ya, makanya panjang. Seperti tadi, to, sin, mim. To, ya, bukan to itu bukan fathah, bukan. To itu dipanggil to. To karena dia tidak berharokat. Sin, ya, mim. Sin, ya, nun, sin. Kemudian mim, ya, mim. Udah yang ini aja, itu mah sama aja maksudnya ya. Jadi jangan dibaca tapi dipanggil namanya. Alif, lam, mim. Nah, kemudian hukum madnya, kalau tadi mad tabi'i bertemu dengan sukun baru namanya mad arid lisukun. Kalau mad tabi'i bertemu dengan sukun asli maka menjadi mad lazim. Kalau mad arid lisukun cuma ada 1, mad lazim ada 5. Ada di huruf seperti pawati huswar, ada di kalimat seperti walaudolin, as-sohoh, at-tomah. Kita nggak bahas mad lazim di kalimat, adanya di huruf. Yang di huruf ada 3. Ada mad lazim mushba, muthaqal. Ada mad lazim harfi karena huruf ya. Mad lazim harfi mushba muthaqal. Ada mad lazim harfi mushba. Ada mad lazim harfi mukhaffaf. Apa-apa yang penting pernah dikaji aja. Puyeng-puyengan Pak Rijal ya, kalau dihafal juga itu udah waktunya udah repot lah ya. Tapi paling tidak pernah saya bahas dan Bapak pernah denger ya. Nanti mudah-mudahan jadi hujah di depan malaikat. Saya sudah ngaji, saya sudah bahas dan saya sudah dengar, tapi saya nggak bisa. Gitu. Habis puyeng. Ya, udah nggak apa-apa ya Pak Eri ya. Puyengnya orang ngaji itu dihitung dihitung apa bertasbih. Pusingnya aja udah bertasbih. Saya emang nggak pusing ya, orang nggak mikirin. Nggak apa-apa lah. Alif lam mim. Apa? Nanti aja pengajian udah tua ini ya, penting balik bisa. Kita sambil
apa namanya, manfaatin sedekah orang ya, kita bisa makan, minum, ngopi, bisa rileks ya. Ya, waktu ngaji makan nggak ingat hutang kita. Ya. Ada yang nagih kebangetan aja orang lagi ngaji. Alif lam mim. Alifnya nggak berharokat, alif ya. Kita ke lam. Lam itu lam alif mim berarti ya. Lam alif fathah la itu mad tabi'i. Betul enggak? Iya. Iya kan? Kan mad tabi'i itu kalau fathah bertemu alif. Lam di fathah ketemu alif la. Karena kan kita mau panggil ya. Kita rusak dulu. Kita mau panggil dia lam. Enggak bisa kalau nggak diharokatin. Lam. Berarti lam alif fathah la, mimnya sukun. Berarti mad tabi'i la bertemu mim sukun asli itu. Makanya mad lazim. Karena ada di huruf, bukan kalimat, bukan kata, maka lazim harfi. Mushba panjangnya 6 harokat. Musaqqal berat karena ditasdidkan, karena mimnya di situ numpuk 2. Mim lam sama mim mim. Ya kan? Lam ujungnya mim. Terus kemudian ada mim. Maka bacanya alif lam mim. Kenapa lam? Panjang dia, panjangnya 6 harokat. Lam ditasdid karena mimnya ada 2 di situ. Gunah tahan. Mim. Mimnya mad lazim musbah. Panjangnya sama 6 harokat, cuman enggak dihentakan. Kalau yang tadi dihentakan lam mim, enggak mim, bukan gitu ya. Karena mim itu udah kosong, mim doang, enggak ada yang lain lagi. Tapi kalau lam ketemu mim, ya itu orang punya ilmu bisa melihat orang lain yang nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat, oh di situ ada mimnya numpuk gitu. Ya, paham nih? Kayaknya segini aja sampai subuh nih. Apa lah ya. Ya, baru bahas satu doang ya. Maksudnya biar yang tadi maaf Pak Rijal ya. Baca, oh salah, oh tahu sebabnya. Ya, kenapa tadi disalahkan saya baca? Karena itu sebabnya, dia nggak punya harokat. Hanya dipanggil aja namanya. Ya. Kayak orang udah meninggal, udah habis namanya, hilang. Tinggal mayit. Di mana mayitnya? Ya. Betul nggak? Udah hilang. Tinggal dipanggil namanya. Nama itu dia. Bukan nama dia. Pak Kardin, ya. Enggak ada. Pak Kardinnya di mana? Enggak ada. Ya, mayitnya di mana? Gitu kan? Sama, kita juga sama ya. Ya, ini kan contoh. Ya. Apa-apa emang kita juga mayit semuanya. Ini lam. Ya, kita panggil namanya dia, bukan diharokatin. Kalau diharokatin mah alamma. Alamma apa? Iya kan? Ini bukan harokat. Alif juga nggak ada harokat, dan lam juga nggak ada harokat. Ini mah tanda doang. Tanda berarti panjang, 6, lebih dari 2 harokat. Ya, panjangnya lebih dari 2 harokat, 6 harokat. Alif lam. Kenapa ditahan? Karena nya lam bertemu dengan nya mim. Sedangkan mim mati bertemu mim sukun bertemu mim hidup, namanya idgham biguna atau idgham mutamathilain. Idgham mimi. Nah, dia ditahan. Boleh dilakukan. Kalau orang Qori mah dilakukan di situ. Enak karena tahan dia. Nah, kemudian mimnya mim iya kasroh mim sukun asli. Maka disebut mad lazim harfi musybah. Enggak ada musakolnya. Mad lazim harfi musybah. Panjangnya 6 harokat tapi enggak berat. Mim alif lam mim.
Yasin, ya-nya bukan ya di fathah, bukan. Ya, panggilan ya alif. Ya itu dipanggil karena nggak bisa dibaca. Ya, huruf ya. Ya itu kalau ditulis ya alif. Ya, 2 harokat. Sin. Sin itu nggak bisa dibaca kecuali dipanggil namanya sin. Kalau ditulis sin ya nun. Ya. Yasin. Ya, kita nggak terjemahin. Ini hanya pengajian tajwidnya aja ya. Seperti tosin, ada kan? Ada tosin mim gitu ya. Ada kaf ha ya ain sod ya. Kaf berarti kaf alif fa. Kaf ya yang alif. Ya ain ain ya nun. Ain sod. Tetap berfungsi tuh. Kol-kolahnya sod. Sod itu sod alif dal. Sod. Jadi mad harfi itu ada lazim harfi itu ada 3. Lazim harfi musaqal, mad lazim harfi musba, dan mad lazim harfi muhaffaf. Muhaffaf seperti ya. Ya. Ya 2 harokat doang. Ya. Sin, ko, sin, ya. Kalau kof musba, kof, nun. Kenapa panjang? Karena nun wau nun. Nun wau domah nu tambah nun sukun nun. Namanya mad lazim harfi musba. Kalau ada tasidnya musba mutakol. Kalau alif to itu mad lazim harfi muhaffaf. Hanya 2 harokat. Nah, ini makanya belum ditanya karena penjelasannya juga agak rumit ya. Saya nggak tanya itu. Saya jelasin aja. Karena saya nanya juga saya yang pusing. Iya. Jadi saya jelasin aja. Itu kenapa dia dibacanya panjang ya, karena mad lazim. Kenapa disebut mad lazim? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun asli. Kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun baru namanya mad arid lis sukun. Ahasiban nasu ayatraqa ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kita baca terjemah aja ya. Saya nggak baca pakai tafsir, nggak apa. Wallahu a'lam bil muradi. Terjemah juga terjemah Kemenag. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya ya akan ditinggal ayakulu apabila mereka berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Jadi apakah mengira manusia itu tidak diuji sama Allah ketika ia mengatakan beriman? Oh enggak, semua ada ujiannya. Kalau enggak diuji enggak naik kelas, kata Pak Iwan. Ya, kalau mau naik kelas ujian. Kalau enggak mau ujian ya udah enggak lulus. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh benar-benar telah diuji oleh kami Allah ya, orang-orang sebelum mereka. Dan benar-benar Allah mengetahui ya di antara mereka yang diuji itu siapa yang benar dalam perkataannya, wala ya'lamannal kadzibin, siapa yang dusta. Diketahui setelah diuji tadi. Jadi kalau kita mengaku beriman, siap dengan ujian. Kalau nggak mau diuji, itu tadi, dan kita tidak akan lolos dari ujian itu. Agar apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Am hasibal ladziina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna
Apakah mereka mengira, menyangka bahwasanya orang-orang yang melakukan keburukan, maksiat, sayiat, kejelekan, kejahatan, ayasbikuna, ya, akan ditinggal, artinya dibiarkan, tidak dibalas. Sa'ama yahkumun, sungguh jelek gitu, keputusan mereka itu, ya. Kenapa? Karena semua amalan-amalan baik yang buruk maupun yang baik sudah jelas akan dibalas sama Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu itu sudah dekat. Ya. Wa huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, ya, di jalan Allah, sesungguhnya benar-benar mereka berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha laguniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari seluruh isi alam. Allah nggak membutuhkan perjuangan kita, kita berjuang untuk kita, ya. Kita belajar untuk kita baca Quran untuk kita, ya, karena Allah, untuk Allah. Artinya kita karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Kita belajar ya untuk kita baca untuk kita, ya. Semua pekerjaan di dalam surat Al-Isra ada in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Wa in asatum falaha. Begitu juga keburukan itu akan kembali kepada diri kalian. Tidak sedikit pun untuk Allah. Nah, ini beberapa ayat aja udah kena kita ya. Apalagi kalau semua kita hafal dan kita amalkan, masya Allah. Ya. Makanya ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak kepribadian Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak kepribadian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran itu jelas udah diamalkan seluruhnya, ya, tidak ada sedikit pun yang terlewat, sudah dijalankan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengambil sedikit saja, mengamalkan, mudah-mudahan kita akan digolongkan, ya, dengan menyamai, ya, perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tajwidnya itu aja dulu, ya. Kalau mad udah paham, ya. Mad tabi'i, apa tuh mad tabi'i itu? Panjang yang alami, ya. Mad tabi'i disebut mad asli, ya, karena nanti akan bercabang. Asli itu artinya dasar, pokok, ya, bukan asli lawan palsu, bukan. Ini mad tabi'i, mad asli, yang ada yang palsu dong, bukan begitu, ya. Iya. Jadi kadang kita kan, ya, ini aslinya asal, maksudnya dasar pertama pada merah, ya, anjang gitu kan. Ketemu ibu damrah, punyalah anak pada merah kan gitu, ya. Jadi tadinya seorang jadi ketiga, terus jadi banyak gitu. Penyebabnya apa? Anjang gara-garanya. Aslinya satu. Nah, ini juga matobi itu ya asalnya cuma 3, ya. Alif, waw, ya, ya. Apabila fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, domah bertemu waw, itu aja mad. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat, 1 alif, 1 ketuk, 2 ketuk, tok, tok, panjang. Nggak boleh panjang-panjang. Mau panjang ada nanti penyebab menjadi panjang dan namanya juga berubah, karena sebabnya bisa hamzah, bisa sukun, bisa ada yang lain. Hamzah dan sukun aja dulu. Kalau hamzah seperti mad wajib muttasil dulu pernah, ya. Kemudian mad jaiz munfasil, ya. Panjangnya bisa 6, bisa 5 harokat. Kalau sukun, nah, sukun ada yang baru, ada yang asli. Ya. Emang asli dari sonohnya udah sukun,
Ada yang baru karena tidak sukun sebetulnya, karena sebab akhir ayat atau napasnya habis maka disukunkan. Ya, contohnya seperti tadi tuh ayat kedua la yuftanuna menjadi la yuftanun. Akhir-akhir itu kadibina dibaca kadibin. Ya, yahkumuna dibaca yahkumun. Alimu dibaca alim, ya. Alamina dibaca min, gitu ya. Nah, itu mad arid disukun. Mudah karena sering ketemu. Gampang dihafal karena sering berjumpa. Tapi kalau mad lazim lama ini pahamnya. Kalau anak muda sih gampang. Ya, kita kan udah bukan anak muda lagi, anak muda tahun kapan tahu ya. Sudah puyang mikirin segala macam. Ya, apalagi anaknya apa cucu apa anak ya yang masuk pesantren. Banyak permintaannya. Ya udah di WA tadi. Anaknya mau minta TF katanya. Buat jajan. Nambah lagi tuh kan, masuk kepikiran. Yang tadinya mau ngapalin hilang lagi. Gitu kan. Ya, udah. Jadi kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun asli, maka menjadi mad lazim. Nah, mad lazim ada dua, ada di huruf, ada di kalimat, di kata. Kalau di huruf menjadi harfi, kalau di kalimat menjadi kalimi. Ya kan? Kalau bahasa Arab itu kalau bangsa itu pakai iya aja. Indonesia orangnya Indonesi. Amerika Ameriki. Ya kan? Arab Arabi, jadi orang Arab, bangsa Arab. Ya. Nah, gitu. Bangsa huruf jadi harfi. Bangsa kalimat jadi kalimi. Kalimat itu bahasa Arab, bahasa kitanya kata. Ya, kalau kata disusun-susun menjadi kalimat kan gitu. Kalau bahasa Arab, kalau kalimat disusun-susun menjadi kalam. Maka tidak bisa disebut kalam kalau tidak tersusun beberapa kalimat. Kalimat terdiri huruf, sama. Kata itu akan menjadi kalimat kalau katanya tersusun. Kata terdiri beberapa huruf, sama itu hurufnya. Sama aja. Ya, belajar pusing-pusing dikit lah. Ya. Dulu kalau yang pernah mondok sih nggak terlalu tabu-tabu amat. Tapi kalau yang memang dasarnya dari SD gitu kan, ya sedikit agak tabu gitu, aneh ya ngaji. Ya maklum lah ya, kita kan berlatar belakang yang berbeda. Tapi artinya bukan berarti apa ya? Enggak, ini artinya wajar lah kalau kita pusing-pusing amat mah gitu. Kalau dipikirin, kalau enggak juga. Ya. Jadi artinya di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada orang yang terlepas dari ujian. Baik enak maupun enggak enak. Semua ujian. Cuman kadang lebih selamat orang yang diuji dengan tidak enak. Pasti walaupun mengeluh, ya Allah, nyebut Allah, ya Allah, astagfirullah, walaupun sambil berat gitu. Tapi kalau diuji dengan enak, banyak duit, masuk ke mall, jarang, alhamdulillah nggak pernah ya. Apalagi udah lihat G-boy, udah kacau, udah ya. Duit banyak, ya kan. Badan sehat. Ini kalau udah aki-aki begini sih, walaupun gimana juga nggak bisa. Ini kan ujian yang enak nih ya, duit banyak, badan sehat, masuk ke mall lihat yang G-boy udah hilang, ya kan? Ya kalau sekarang udah berabun begini, walaupun banyak duit juga udah gimana ya? Ini ujian, jadi ujian itu semua ujian itu, ya. Dalam surah apa tuh Al-Muluk ya, Tabarakallah itu, wa mal hayatad dunya apa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian dua-duanya itu, hidup dan mati itu ujian. Enak dan tidak enak itu ujian. Semua ujian. Ya. Jadi apa hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak, ya. Mereka menyangka enggak bisa. Semua diuji. Nanti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang bohong, siapa yang dusta. Yang tahu diri kita dan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar. Amin. Ya.
akan dikumpulkan ma'asidikin, bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Jadi kalau orang yang jujur itu kalaupun di hatinya dikeluarin nih, nggak bakalan berubah. Keluarin berarti ketahuan semua dong sama orang. Ya. Kalau seandainya isi hatinya dikeluarin, dia tidak akan berubah. Itu orang jujur. Kalau kita kan nggak bisa ya. Kalau dikeluarin ya ketahuan Pak Rijal. Ya kan? Nah, kita ini makanya beruntung ya. Kita ini ditutupi sama Allah. Kesalahan, kejelekan kita, keburukan kita itu ditutup sama Allah sehingga kita terhormat. Ya. Ya kan, bisa deketin sama orang. Kalau tahu tuh orang apa yang ada di hati kita, bisa menjauh itu kayaknya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Makanya ya alim masirimin ala tahtiqi sitra'an. Wahidat yang mengetahui rahasia kami tutuplah. Jangan sampai pada mereka tahu. Ya. Rahasia kita. Kalau tahu ya. Baru ngomong ya. Udah tahu kan. Kartunya udah ketahuan, repot udah. Kerja ya. Kalau kartu kita ketahuan teman, mau ngomong apa aja udah paling ya. Ya. Kita akan dipercaya orang selama keburukan kita tidak dipelihara. Makanya kita minta doa sama Allah, ya alim asirimina la tahtiqi sitra'an. Ya. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha ya'lamullah, dalam ayat Al-Qur'an itu banyak. Kalau kau tampakkan atau tidak ditampakkan sedikit pun apa yang ada dalam hati, Allah Maha mengetahui. Ya. Makanya kalau orang-orang jujur, kalaupun tuh hatinya dikeluarin, tidak akan berubah. Beda dengan kita, Pak Heri. Habis nolong gadis, bilang nolong nenek-nenek. Ya. Kalau nolong gadis bisa berantem dia. Kenapa sih lambat, ada nenek-nenek? Jatuh kita, iya kan, nolong. Barangkali itu saja Pak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan sebagainya. Karena ya kita juga namanya ngaji biar rileks ya, udah di luar pengajian kita pusing ya. Sambil kita belajar, sambil hiburan rileks ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua nilai ibadah. Asiru wala tubasiru. Asiru wala tu asir ya. Yasiru wala tu asir ya. Permudahlah jangan kau persulit. Buat tubashir dan bergembiralah ya. Kita harus selalu bergembira ya. Bergembira di sini bukan berarti ketawa terbahak-bahak, bukan, artinya rileks lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita serta beribadah dan dibarokahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya